Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumiati dari S1 Farmasi tingkat 2. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rizka Yuli. Yang pertama di sini ada yang dinamakan dengan arthropoda. Jadi arthropoda itu berasal dari kata arthon yang berarti ruas dan pados yang berarti kaki. Dan di sini ada pun ciri-ciri dan klasifikasi dari arthropoda itu sendiri. Ciri-ciri yang pertama itu tubuhnya beruas-ruas, terdiri atas kepala atau disebut dengan caput, kemudian dada yang disebut dengan toraks, dan perut yang disebut dengan abdomen. Kemudian yang kedua, bentuk tubuh bilateral, simetris, terus trioplastik. Kemudian dia juga terlindungi oleh rangka luar dan kitin. Kemudian yang ketiga, alat pencernaannya itu sempurna, di mana pada mulut itu terdapat rahang lateral yang beradaptasi untuk mengunyah dan mengisap. Kemudian juga ada bagian anus yang terdapat pada bagian ujung tubuh. Kemudian yang keempat itu sistem peredaran darah terbuka. Kemudian jantung terletak di daerah dorsal atau disebut dengan panggung pada rongga tubuhnya. Selanjutnya ciri yang kelima itu sistem pernapasan. Arthropoda ini hidup di air, bernapas dengan insang. Kemudian yang hidup di darat itu bernapas dengan paru-paru atau buku atau permukaan kulit trakea. Kemudian yang keenam, sistem saraf itu berupa tangga tali ganglikon otak yang berhubungan dengan alat indera. Kemudian yang ketujuh, ciri ketujuh itu arthropoda memiliki alat indera seperti antena alat peraba, kemudian mata tunggal, kemudian mata majemuk, kemudian organ pendengaran pada insekta, kemudian alat keseimbangan pada Kustayae. Kemudian yang ciri yang ke-8 itu alat ekskresinya itu berupa kosal atau kelenjar hijau salur dari Malpighi. Kemudian ciri yang terakhir itu alat reproduksi biasanya terpisah. Fertilasi kebanyakan internal di dalam tubuh. Kemudian selanjutnya itu kelas arthropoda. Di sini ada 4 kelas. Yang pertama itu Crustaceae, kemudian Insecta, kemudian Archinida, kemudian Mypilopida. Kemudian di sini ada fisiologis dari arthropoda. Yang pertama itu di sini ada sistem organ di pencernaan. Jadi di pencernaan itu makanan, bangkal atau tumbuhan atau hewan lain, ada yang parasit. Alat pencernaan terdiri dari 3 bagian, yaitu temblok, lambung otot, dan lambung kelenjar. Kemudian di dalam perut ada gigi kalsium yang longitudinal, ada tubuh-tubuh kalsium yang gastrok yang berfungsi menggerakkan rangka luar. Kemudian di sini ada peredaran darah. Peredaran darah itu terbuka, tidak melewati pembuluh darah. Darah tidak mengandung hemoglobin atau Hb, melainkan yang disebut dengan homosianin. Kemudian di sini respirasinya dia itu bernapas dengan insang, kecuali yang bertubuh sangat kecil dengan seluruh permukaan tubuhnya. Kemudian dia juga memiliki jantung. Kemudian alat indera atau sistem sarafnya itu sepasang mata majemuk atau disebut dengan fasad, kemudian bertangkai, kemudian 2 pasang antena alat pencium dan peraba. Kemudian pada sistem saraf itu berupa tangga tali yang terjadi pengumpulan atau penyentuhan ganglion. Kemudian terakhir itu reproduksi. Sistem reproduksi bersifat diesis atau berkelamin satu. Pembuahannya ekstensi eksternal. Telur menetas menjadi larva yang 3 pasang dan bersilia. Selanjutnya di sini itu adalah macam-macam dari trematoda. Jadi di situ ada trematoda usus, trematoda hati, paru, dan darah. Kemudian di sini ada klasifikasi trematoda. Jadi trematoda kelas parasit yang masuk dalam filum Platyhelminthes. Di sini ada
Morfologi umumnya, pertama D itu pipis seperti daun, tidak bersegmen. Kemudian yang kedua tidak mempunyai rongga badan. Kemudian yang ketiga mempunyai 2 batil isap, mulut dan perut. Kemudian yang keempat itu mempunyai saluran pencernaan yang menyerupai huruf Y terbalik dan buntu. Kemudian yang kelima, ciri yang kelima itu mempunyai poros genitalis yang letaknya berbeda pada tiap spesies. Kemudian yang ketujuh itu hermafrodit kecuali Schistosoma. Kemudian di sini ada bagian organ dari trematoda dan juga siklus hidupnya itu dikenal dengan berbagai stadium. Yang pertama itu namanya mirasidum, kemudian sprokista, kemudian yang ketiga radia, keempat sakaria, dan yang kelima metasakaria. Ini ada penampilan cacing dewasa secara umum. Yang pertama itu tubuh tidak bersegmen, kemudian punggung perut rata berbentuk daun, kemudian ditutupi dengan kutikula yang mungkin halus dan berduri. Kemudian yang kedua itu organ perekatan adalah 2 berbentuk cangkir, 2 pengisah berbentuk cangkir oral dan perut. Kemudian keempat itu rongga mulut mengarah ke kerongkongan, kemudian berotot dan dari mana usus bercabang untuk membentuk caceae yang berjalan sejajar satu sama lain, kemudian berakhir membabi buta di dekat ujung posterior cacing. Kemudian yang kelima itu sistem pencernaan sederhana, tidak ada anus atau produk limbah yang dimuntahkan. Kemudian 6 itu sistem reproduksi. Nah, di sini rahim biasanya merupakan organ terbesar dengan ovarium tunggal, 2 testis. Yang pertama itu serangkaian struktur kelenjar yang menghasilkan bahan cangkang yang menutupi telur. Kemudian kedua itu rahim dapat diisi dengan ribuan telur. Kemudian di sini ada ciri-ciri telur trematoda. Sekarang kita masuk di ciri-ciri telur trematoda. Yang pertama itu telur trematoda biasanya memiliki permukaan yang halus, keras, transparan, kemudian berwarna kuning, cangkangnya berwarna coklat, dan telur mungkin memiliki bau dan atau berduri. Kemudian yang kedua, ukurannya sangat bervariasi dengan spesies mulai dari kurang dari 30 mikron hingga hampir 175 mikron. Kemudian yang ketiga, sebagian besar itu memiliki operculum, pangkal pelarian untuk mirasidum. Kemudian keempat, telur trematoda itu tidak berhasil dikonsentrasikan menggunakan fluoresensi teknik atau karena ukuran dan berat. Kemudian selanjutnya di sini diletakkan di saluran hati, rongga usus dan paru, peredaran darah pada jaringan tempat hidup, kemudian dikeluarkan bersama tinja, urin, dan sputum. Kemudian umumnya berisi sel telur dan beberapa spesies berisi mirasidum. Kemudian menetas dalam air dan setelah menetas ditelan. Kemudian di sini daur hidup trematoda. Di sini ada namanya hospes genitif atau hewan dan manusia. Kemudian menurut habitatnya itu cacing dewasa dibagi dalam 4 kelas. Yang pertama itu trematoda usus atau intestinal flux. Di situ ada beberapa contohnya. Yang pertama Phaseolopsis busci, kemudian Heteropidae, kemudian Encystoma ilocanum. Kemudian yang selanjutnya yang kedua itu trematoda hati atau liver flukes. Yang pertama itu Fasciola hepatica, kemudian Opisthorchis felineus, kemudian Opisthorchis vivereni, kemudian Clonorchis sinensis. Kemudian trematoda paru atau lung flukes itu contohnya Paragonimus westamani. Kemudian trematoda darah blood flukes itu yang pertama itu Schistosoma japonicum, kemudian Cytosoma mensoni, kemudian Cytosoma hematobium. Kemudian di sini contoh yang pertama itu trematoda hati. Jadi patologinya itu dia migrasi melalui hati, menyebabkan kerusakan dan gejala yang sebanding dengan beban cacing seperti demam, sakit perut, diare, dan mungkin dialami beberapa cacing berat nanti hasilnya pada peradangan yang luas. Kemudian menyebabkan penyumbatan saluran empedu,
kemudian penyebaran ke seluruh negara-negara peternak domba dan sapi. Di sini ada yang dinamakan dengan Trematode usus. Jadi dia di sini epidemiologinya itu dia ditemukan di Cina, Taiwan, Thailand, dan di bagian dari Indonesia juga, Malaysia juga, dan anak benua India. Kemudian dia di sini ada tingkat infeksinya itu setinggi 20-40%, terutama di daerah pertanian. Jika peternak dengan kemudian di sini dia itu bentuk tubuhnya seperti daun, agak lonjong dan lebar. Ukurannya itu 2 sampai 7,5 cm kali 0,8 sampai 2,0 cm. Selanjutnya itu protozoa. Jadi protozoa itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos artinya pertama dan zoon yang artinya hewan. Kemudian di sini ada karakteristik protozoa. Pertama itu protozoa termasuk kelompok protista yang mirip hewan. Kemudian kedua, protozoa dibedakan dari prokariot karena ukurannya lebih besar dan selnya eukariot. Kemudian protozoa dibedakan dari algea karena tidak berklorofil. Kemudian dibedakan dari jamur karena dapat bergerak aktif dan tidak berdinding sel, serta dibedakan dari jamur lendir karena tidak dapat membentuk badan buah. Kemudian di sini ada bentuk tubuh. Kebanyakan protozoa itu hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Kemudian ukuran tubuhnya itu 3 sampai 1000 mikron. Kemudian protozoa itu amat sederhana, yaitu terdiri dari satu sel tunggal unisel. Namun demikian protozoa merupakan sistem yang serba bisa. Semua tugas tubuh dapat dilakukan oleh satu sel saja tanpa mengalami tumpang tindih. Kemudian bentuk tubuh itu bermacam-macam. Ada yang seperti bola, ada yang bulat memanjang atau seperti sandal, bahkan ada bentuknya tidak menentu. Kemudian di sini ada habitatnya. Protozoa itu hidup di air atau setidaknya di tempat yang basah. Mereka itu umumnya hidup bebas dan terdapat di lautan, lingkungan air tawar, atau daratan. Terus beberapa spesies parasitik hidup pada organisme inang. Kemudian yang kedua itu beberapa spesies dapat tumbuh di dalam tanah atau pada permukaan tumbuh-tumbuhan. Kemudian protozoa yang lain hidup di dasar laut. Spesies yang hidup di air tawar itu berbeda di danau, juga berbeda yang ada di sungai, yang di kolam, sama yang ada pada genangan air. Di sini ada ciri-ciri umum protozoa dan cara reproduksi. Ciri-cirinya itu yang pertama, organismenya itu uniselular. Kemudian yang kedua eukariotik. Kemudian yang ketiga itu hidup soliter atau berkoloni. Kemudian keempat itu umumnya heterotrof. Kemudian hidup bebas, saprofit atau parasit. Kemudian protozoa itu merupakan bagian plankton di air tawar atau air laut dan berperan penting sebagai indikator polusi. Kemudian sejumlah protozoa dapat menimbulkan penyakit juga. Kemudian dapat membentuk sista untuk bertahan hidup. Kemudian ciri terakhirnya itu alat geraknya itu berupa pseudopia, cilia, sama flagella. Kemudian cara reproduksinya itu untuk berkembang biak itu ada dua. Yang pertama, reproduksi aseksual itu berlangsung dengan pembelahan sel. Kemudian yang kedua itu reproduksi seksual itu dengan cara konjugasi. Di sini klasifikasinya itu ada 4. Pertama, Rhizopoda atau Sarcodina, kemudian Flagellata atau Mestigopora, kemudian Ciliata, sama Prosoa. Di sini Rhizopoda ciri pertama itu alat geraknya berupa kaki semu atau pseudopodia, kemudian hidup di air tawar, air laut, kemudian tempat-tempat basah, dan sebagian ada hidup dalam tubuh hewan atau manusia. Kemudian contohnya di sini Amoeba proteus, Foramifera, Archelia, sama Radiolaria. Kemudian di sini itu ada Flagellata atau Mestigopora. Di sini dia itu bergerak dengan flagella atau disebut dengan bulu cambuk dan dibedakan menjadi dua, itu Flagellata autorotic berkeloplas. Contohnya itu Ebola viridis. Kemudian Flagellata heterotrofik itu tidak berkeloplas. Contohnya Tryposoma gambies. Di sini ada gambar bentuk dan di sini ada gambar dan bagian-bagian dari flagellata. Selanjutnya itu ciliata. Jadi ciliata itu cirinya itu alat geraknya itu berupa cilia atau rambut getar. Kemudian bentuk tubuhnya itu tetap hidup di air tawar,
terus banyak mengandung zat organik. Kemudian itu Angoscindata ditandai dengan adanya silia bulu betar pada seluruh tubuhnya. Kemudian kebanyakan siliata itu berkembang biak dengan cara membelah diri, yaitu dengan pembelahan binar melintang. Kemudian di sini ada contohnya itu Paramecium Balatinum coli. Di sini ada juga gambar dan bagian-bagian dari tubuhnya. Kemudian selanjutnya yaitu Sprozoa. Jadi di sini ciri-ciri Sprozoa itu tidak memiliki alat gerak, yaitu bersifat parasit pada manusia atau hewan. Kemudian yang ketiga itu bergerak dengan cara mengubah kedudukan tubuhnya atau meluncur. Kemudian keempat tuh Sprozoa itu berbentuk bulat, ada juga berbentuk oval, terus mempunyai nukleus tetapi tidak mempunyai vakuola kontraktil. Kemudian contohnya itu Plasmodium falciparum. Kemudian di sini ada peranan protozoa dalam kehidupan manusia. Yang pertama, menjadi salah satu sumber makanan bagi hewan air termasuk udang, ikan, kepiting. Jadi secara ekonomis itu bermanfaat bagi manusia. Kemudian contohnya itu foraminifera, kerangkanya itu yang telah kosong mengendap di dasar laut membentuk tanah. Kemudian yang ketiga itu radiolaria. Kerangkanya jika mengendap di dasar laut menjadi tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.